Setelah insiden terjebak di gudang kostum, Segie membawa Dansim pulang ke rumahnya. Begitu tiba, Dansim tak mampu menyembunyikan rasa kagumnya. Rumah megah milik Segie begitu luas dan mewah. Dari jendelanya, pemandangan Namsan Tower terlihat jelas, sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, alih-alih merasa canggung seperti kebanyakan wanita yang pertama kali berkunjung ke rumah pria yang dicintainya, Dansim justru bersikap santai. Ia merebahkan diri di sofa dengan nyaman seolah sudah terbiasa berada di tempat itu. Melihat tingkahnya, Segie menyarankan agar Dansim beristirahat di kamarnya. Meski sempat ragu karena takut hubungan mereka berkembang terlalu jauh, Segie tetap memperlakukannya dengan penuh perhatian. Di dalam kamar, Segie terus menatap Dansim dengan tatapan hangat yang membuat wanita itu merasa kikuk. Ia kemudian menceritakan bagaimana rencananya bersama Tehi berhasil membuat Mundo lengah. Mengingat ekspresi Mundo saat itu membuatnya merasa puas. Namun, di balik semua itu, Segie akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini tak pernah ia pahami. Dulu, ia mengira kebahagiaan hanya bisa diperoleh melalui uang, kehormatan, dan status. Kini, ia sadar bahwa yang benar-benar ia butuhkan hanyalah seseorang yang selalu berada di sisinya. Dan orang itu adalah Dansim. Keesokan paginya, Dansim terbangun dan mendapati sebuah kalung indah telah menghiasi lehernya. Saat menemui Segie yang sedang menyiapkan sarapan, ia menyadari betapa besar perhatian pria itu terhadap hal-hal kecil. Meski Segie telah menyiapkan menu bergaya barat, ia tetap menyediakan sup dari restoran terbaik karena tahu Dansim lebih menyukai masakan Korea. Melihat Dansim menikmati sarapannya dengan lahap membuat Segie tak bisa mengalihkan pandangan. Kalung pemberiannya tampak semakin mempercantik wanita itu. Sementara itu, Dansim diliputi rasa bersalah karena merasa belum pernah memberikan sesuatu yang berarti untuk Segie. Bagi Segie, semua itu tidak penting. Satu-satunya hal yang ia inginkan hanyalah Dansim tetap berada di sisinya, termasuk saat mereka merayakan hari jadi hubungan mereka yang ke-100 hari. Mendengar harapan itu, hati Dansim terasa sesak. Ia yakin tidak akan mampu memenuhi janji tersebut. Cepat atau lambat, ia akan menghilang dari kehidupan Segie. Di saat yang sama, Segie mendapat kabar bahwa kakeknya telah sadar dari koma. Kedua bibinya segera melaporkan semua perbuatan Mundo yang diam-diam mengambil alih perusahaan dan mengangkat dirinya sendiri sebagai CIO. Namun, hasilnya justru di luar dugaan. Ketua Cha malah membela Mundo. Menurutnya, hanya Mundo yang pantas memimpin Chell Group, bukan kedua putrinya maupun Segie. Ia bahkan menyatakan bahwa tanpa bantuan Mundo, perusahaan Bioje milik Segie tidak akan pernah berdiri. Ucapan itu membuat Mundo merasa di atas angin, sementara Segie kebingungan melihat perubahan sikap sang kakek. Tak lama kemudian, dokter menjelaskan bahwa Ketua Cha mengalami amnesia sementara. Ia kehilangan ingatan selama 2 minggu terakhir sehingga tidak mengingat kecelakaan maupun berbagai peristiwa yang baru saja terjadi. Kesempatan itu kembali dimanfaatkan Mundo untuk berpura-pura menjadi orang yang paling peduli terhadap Ketua Cha. Sementara itu, peramal meminta Dansim untuk menemuinya. Belakangan ini, peramal tersebut terus mengalami penglihatan aneh tentang masa lalu, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih mengejutkan dalam penglihatannya itu, ia melihat sosok Dansim dengan sangat jelas. Hal tersebut membuat Dansim semakin yakin bahwa waktunya di dunia ini sudah hampir habis. Pemilik asli tubuh yang ia tempati, Seori, kemungkinan akan segera kembali. Ketika pulang ke rumah sewanya, Dansim kembali dihadapkan pada kenyataan yang tidak menyenangkan. Seseorang telah mencoret tembok dengan tulisan ancaman kematian. Sebelumnya, lampu apartemennya juga berulang kali dirusak oleh orang misterius. Akhirnya terungkap bahwa pelaku teror tersebut adalah Ena, temannya saat syuting bersama.
Khawatir akan keselamatan Dansim, Guangnam membantunya pindah ke kamar yang lebih dekat dengannya agar lebih aman. Di tengah situasi itu, Dansim mendengar kabar bahwa bintang berekor yang selama ini menjadi pertanda kehadirannya diperkirakan akan menghilang dalam waktu 15 hari lagi. Berita itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa ia tidak akan sempat merayakan hari jadi ke-100 bersama Segye. Malam harinya, Dansim bermimpi sedang merencanakan kencan bersama Segye. Namun, kebahagiaan itu mendadak berubah ketika Seori muncul dan memintanya untuk segera pergi. Mimpi tersebut terasa seperti sebuah peringatan bahwa ia tidak boleh berharap terlalu banyak untuk tetap bersama pria yang dicintainya. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Dansim merasa bahwa cinta bukanlah takdir yang berpihak kepadanya. Dulu saat menantikan kembalinya Pangeran Chonghon, yang ia terima hanyalah kabar tentang kematian sang pangeran. Karena itulah, selagi masih memiliki waktu, Dansim memutuskan untuk menghabiskan setiap momen bersama Segye tanpa penyesalan. Ia ingin berpisah dengan senyuman dan menciptakan kenangan indah yang akan terus dikenang. Di sisi lain, suasana berbeda terjadi di lokasi syuting. Jihyo menjadi bahan godaan teman-temannya yang menjodohkannya dengan Guangnam. Rumor itu muncul setelah seseorang melihat Guangnam menjaga Jihyo ketika wanita itu sedang mabuk. Meski membantah memiliki ketertarikan, Jihyo tanpa sengaja mengungkap bahwa keluarga Guangnam sebenarnya memiliki usaha di kampung halaman mereka. Mendengar hal itu, rekan-rekan Jihyo langsung bersemangat dan mulai berusaha menarik perhatian Guangnam. Padahal kenyataannya jauh dari bayangan mereka. Usaha keluarga Guangnam hanyalah sebuah toko serba ada sederhana yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Keesokan harinya, Segye mengajak Dansim ke sebuah tempat yang sejak lama ingin ia datangi bersama wanita yang dicintainya. Tempat itu adalah kolumbarium, lokasi penyimpanan abu mendiang ibunya. Bagi Segye, membawa Dansim ke sana bukan sekadar kunjungan biasa. Ia ingin memperkenalkan wanita yang paling berharga dalam hidupnya kepada sang ibu. Namun, perhatian tulus yang diberikan Segye justru membuat hati Dansim semakin gelisah. Ia merasa tidak sanggup terus menyembunyikan rahasia besar yang selama ini dipendamnya. Dengan berat hati, akhirnya ia mengungkapkan bahwa kemungkinan besar dirinya akan segera menghilang dan kembali ke tempat asalnya. Pengakuan itu langsung mengguncang Segye. Selama ini ia selalu berusaha mempercayai setiap ucapan Dansim seaneh apapun kedengarannya. Namun kali ini ia merasa wanita itu sedang mempermainkan perasaannya. Kemarahan dan kekecewaan bercampur menjadi satu karena ia tidak mampu menerima kenyataan yang bahkan sulit dipahami dengan akal sehat. Padahal Dansim sendiri tidak pernah menginginkan perpisahan itu terjadi. Ia tidak ingin meninggalkan Segye, tetapi juga tidak memiliki kuasa untuk melawan takdir. Yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu hingga waktu membawanya kembali ke tempat asalnya. Menyadari bahwa waktunya mungkin tidak lama lagi, Dansim mulai mempersiapkan segala sesuatu. Ia meminta Ibu Hong untuk mentransfer seluruh uang hasil kerjanya ke rekening sang nenek agar wanita tua itu tidak mengalami kesulitan hidup setelah kepergiannya. Ibu Hong yang kebingungan dengan sikap Dansim kemudian memperlihatkan sebuah foto lama Seori bersama kedua orang tuanya. Saat melihat foto itu, Dansim tersadar bahwa sosok orang tua yang selama ini muncul dalam ingatan kelamnya memang benar orang tua Seori. Kenangan-kenangan yang menghantuinya selama ini bukanlah ilusi. Di sisi lain, Segye menghadiri rapat Cell Group untuk membahas proyek pembangunan resort terbaru. Namun, suasana rapat itu memperlihatkan dengan jelas bagaimana posisinya mulai disingkirkan. Ia menjadi satu-satunya orang yang tidak menerima berkas rencana pembangunan, seolah keberadaannya sudah tidak dianggap penting lagi. Tak lama kemudian, Segye dikejutkan oleh keputusan Mundo yang tetap bersikeras merobohkan restoran milik nenek Seori. Dengan menahan amarah, Segye berusaha membujuk Mundo untuk membatalkan keputusan tersebut. Baginya, restoran itu mungkin tidak memiliki nilai bagi orang-orang seperti mereka, tetapi bagi keluarga Seori, tempat itu adalah rumah sumber penghidupan sekaligus tempat yang menyimpan kenangan seumur hidup.
Sayangnya, Mundo justru menikmati saat-saat ketika Segie merendahkan diri dan memohon kepadanya. Tanpa rasa iba sedikit pun, ia tetap memerintahkan tim pembongkaran untuk melanjutkan rencana mereka. Sementara itu, Dansim pergi ke rumah sakit untuk melunasi seluruh biaya pengobatan neneknya. Namun, ia terkejut saat mengetahui bahwa semua tagihan telah dibayar lebih dulu oleh Segie. Fakta itu membuat rasa bersalah dalam dirinya semakin besar. Selama ini ia merasa tidak pernah benar-benar membantu Segie ataupun meringankan beban yang dipikul pria itu. Sebaliknya, ia justru terus membuat Segie cemas, marah, dan terluka. Di tengah kegelisahan tersebut, dokter menyampaikan kabar buruk bahwa kondisi nenek Saori semakin memburuk. Dansim diminta untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Setelah itu, Dansim menemani sang nenek duduk di pinggir jalan sambil memandangi kendaraan yang berlalu lalang. Dengan tenang, nenek Saori mengenang cita-cita masa mudanya. Dulu, ia ingin menjadi seorang sopir bus yang bisa membawa banyak orang bepergian sambil mencari nafkah. Namun, kehidupan membawanya ke jalan yang berbeda. Ia menghabiskan puluhan tahun di restoran kecil miliknya, memasak dan menggiling daging hingga rambutnya perlahan memutih dimakan usia. Karena itu, kini ia merasa tidak lagi keberatan jika restoran tersebut harus dibongkar. Mendengar pengakuan itu, Dansim tak mampu membendung air matanya. Keduanya hanya bisa menangis bersama seolah sedang mempersiapkan diri untuk sebuah perpisahan yang tak terelakkan. Di tempat lain, Direktur Jang akhirnya dipanggil untuk menemui Ketua Ca. Kali ini, pria tua itu tampak dipenuhi amarah. Ingatannya telah kembali sepenuhnya dan ia mengingat seluruh perbuatan Direktur Jang serta Mundo yang telah mengkhianatinya. Sementara itu, sang peramal mendatangi rumah sewa Dansim. Ia akhirnya menyadari bahwa sosok wanita yang muncul dalam penglihatan masa lalunya bukanlah Dansim, melainkan Saori yang asli. Ia pun berusaha secepat mungkin menyampaikan kebenaran tersebut. Tanpa mengetahui hal itu, Dansim sedang berada di restoran neneknya untuk membereskan barang-barang yang tersisa. Di sana, ia menemukan buku harian milik nenek Saori dan mulai membacanya satu persatu. Semakin banyak halaman yang ia telusuri, semakin kuat pula kenangan Saori menyatu dengan dirinya. Batas antara masa lalu dan masa kini perlahan mengabur. Untuk pertama kalinya, Dansim merasakan kebingungan yang mendalam tentang jati dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar Dansim, selir dari masa lalu yang terbunuh secara tragis? Ataukah selama ini ia sebenarnya adalah Saori, artis cilik yang begitu dicintai oleh neneknya? Namun, sebelum ia menemukan jawaban atas pertanyaan itu, suara keributan terdengar dari luar. Tim pembongkaran akhirnya tiba dan bersiap menghancurkan restoran milik nenek Saori. Kini, di tengah kekacauan perasaan dan identitas yang mulai runtuh, Dansim harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Mampukah ia melindungi tempat yang begitu berarti bagi keluarganya sebelum Segie datang menghentikan semuanya?